Adik-adik sekalian, jadilah pemuda seperti pemuda ini. Membela agama Allah. Bagaimana cara membela agama Allah? Sesuai skill dan keterampilanmu. Kalau kau ahli di bidang TikTok, serang itu TikTok. Jangan sampai lebih banyak yang joget daripada yang dakwah. Jangan kau jauhi, karena kalau kau jauhi, siapa yang mewarnai dakwah di situ? Maka pertama-pertama banyak ceramahku di TikTok, orang bilang, kenapa kita dakwah di TikTok, Ustaz? Saya bilang, kalau tidak ada dakwah di TikTok, joget-joget di semua. Tapi ada tong kurang ajar yang di TikTok. Itu nasebarkan, dilihat. Dosa? Tidak dilihat. Barang bagus. Yang baik-baik tong ku sebar, bos. Profesor doktor, saya disuruh lagi. Coba kita lihat di medsos. UAS dari Mesir dan dari Maroko. Adi Hidayat dari Libya. Zaitun Rasmin dari Madinah. Khalid Basalama dari Madinah. Dasat Latif SMA 4. Coba, bagaimana saya tidak tertekan malam ini, luar biasa. Ibu tahu itu gelarku SAG, Sarjana Agama. 7 tahun itu baru selesai. Betul. Berapa IP-ku? 2,1. Dan pengujiku waktu itu, Guru Tak almarhum Sanusi Baco. Beliau tanya saya waktu itu dengan Ibu Nur Huda Nur. Dia bilang begini, Pak Kiai, saudara calon, berapa ayat kamu hafal selama kamu kuliah? Aku bilang, tapi Pak Kiai, Jusam Maji. Itu aja nggak, betul Kak? Tapi saya syukur pernah sekolah di UIN. AIN dulu namanya. Saya dulu wisuda di Unhas, masuk dalam kategori 10 besar yang terbaik. Tapi tidak datang bapakku. Kenapa? Nah bilang, apa itu sekolah politik, Pak Wale-Wale. Karena saya lulus di Sospol. Tidak nakui Kak. Sekalinya saya lulus di UIN, IAIN tahun 2000. Nasewaka mobil orang di kampung datang kok. Sarjana agama anakku. Masya Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini pemanasannya. Yang kedua yang saya mau sampaikan, itu kan baru-baru ada wawancara KPK toh, wawancara kebangsaan. Ada tidak lulus tahu, repot memang tuh kuliah itu soal-soalnya deh, repot ki. Nah ternyata di Padang Masar kelak niat tuh wawancara, ditanya tongi dulu orang. Kalau saya tidak salah, Pak Amirul Amri pernah kasih tahu saya, tidak bergerak kaki seseorang manusia sebelum ditanya 4 perkara. Ku kasih bocor ini malam. Sediakan memang soalnya. Weh, duduk-duduk mako jangkur ribu situ. 1, catat memang mi. 1, ditanya nanti di Padang Mahsyar, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Jawab mako anak muda. Sejarah Islam menceritakan beberapa anak muda yang hebat dan anak muda yang gagal. Ashabul Kahfi, anak muda. Dakwah la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Dimusuhi, dibuli. Bukan cuma dibuli, dilempari, diusir, lari 7 pemuda ini. Ternyata ada yang setia mengikutinya. Apa? Ada yang tahu? Ku kasih ku hadiah. Apa? Anjing. Nggak cocok ku dikasih hadiah, kebanyakan sekali ku jawab ki. Dikasih tau mau ku ceramah, mau ku dikasih duit deh. Nah, dikejar oleh penguasa pada saat itu. Beliau masuk ke dalam gua dan berdoa, ya Allah, lindungi dan selamatkan kami dari orang-orang jahat. Lindungi akidah kami. Maka mereka tidur. Begitu tidur, mereka bangun. Bangun, dia gosok matanya. Ada yang satu bilang, deh, baru kita tidur ini. Dia bilang, tidak, lama maki ini. Dia bilang, baru pi. Dia bilang, pisai kau dulu belanja di sana. Kira-kira, dia bilang, pi kau dulu beli di warung. Pergilah dia di warung. Begitu dia bayarkan, dia bilang, mati ini wano. Tidak laku mi. Jangan kau bilang deh. Dia bilang, tidak laku ini uangmu. Ini uangmu laku 309 tahun yang lalu. Masya Allah. Ada nih orang di sini tidur 309 tahun. Ada. Deh, 1 hari, 1 malam saja, 24 jam saja tidur pusing kepala tak. Iya toh? Saya kalau pergi pernah diundang ceramah di New York. Tahu ki New York, Bu? Tahu ki New York? Bantai belok kiri terus.
Loh, dek, kurang lebih 30 jam. Naik pesawat orang, bangun kah? Belum sampai. Tidur kah lagi, bangun, belum sampai. Pusing kepala, padahal baru 30 jam. Tidak masuk akal manusia bisa hidup, bisa tidur 309 tahun. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang bilang tidak masuk akal, bos. Kecil lunas utangmu. Berarti banyak ada tanah di sini. Ayo, kecil suamimu supaya tidak selingkuh. Kecil buat Allah. Macam ring lakeku, kecil buat Allah kasih setia suamimu. Uang tidur saja 309 tahun bisa Allah lakukan kalau mau. Tidak ada anakku, Ustaz. Jangankan yang punya suami, orang tidak punya suami saja punya anak. Bukan yang di pinggir jalan, bukan. Masukku nak, itu Siti Maryam. Tapi banyak tuh mau saingan Siti Maryam. Ada tidak suami, ada beleng-beleng. Ayo, gaga kau pungalah talamelo, kecil urusan duniamu. Maka kasihan kalian kalau gara-gara dunia kalian tinggalkan akhirat. Apakah orang Islam tinggalkan dunia? Jangan kau tinggalkan dunia karena kita hidup di dunia. Doa mengajarkan Rabbana atina fid dunya. Dunia dulu. Jangan kau bilang kita suhu tinggalkan saja dunia. Salah pengertian kau, bos. Kecil dunia ini, yang penting jangan kau tinggalkan akhiratmu. Itu contohnya tadi kita kembali kepada masa mudamu. Itu Ashabul Kahfi. Iya toh? 7 orang. Maka adik-adik sekalian, jadilah pemuda seperti pemuda ini. Membela agama Allah. Bagaimana cara membela agama Allah? Sesuai skill dan keterampilanmu. Kalau kau ahli di bidang TikTok, serang itu TikTok. Jangan sampai lebih banyak yang joget daripada yang dakwah. Jangan kau jauhi, karena kalau kau jauhi, siapa yang mewarnai dakwah di situ? Maka pertama banyak ceramahku di TikTok, orang bilang, kenapa kita dakwah di TikTok, Ustaz? Kalau saya bilang, kalau tidak ada dakwah di TikTok, joget-joget semua. Tapi ada kurang ajar yang di TikTok. Itu nasebarkan, dilihat, dosa, tidak dilihat, barang bagus. Yang baik-baik ku sebar, bos. Itu, Masya Allah. Adik-adik sekalian yang ahli di bidang handphone, yuk kau perbaiki masa mudamu dengan dakwah di handphonemu. Kalian yang pandai di bidang arsitek, maka dakwakanlah arsitekmu. Bikinlah rumah yang mencerminkan ini rumah orang Islam. Jangan menghadap toiletnya menghadap ke kiblat, membelakangi kiblat, karena itu bagian daripada tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kau gunakanlah itu ilmumu. Ibu-ibu yang pandai masak, ya masaklah kau dengan ada nama Islamnya di dalamnya. Ada ruh-ruh Islam. Ini banyak lagi viral juga cara gitu saya lihat. Kan kalau mau akhir Ramadan itu banyak bawakan kue orang tuh. Yang ada Palestina. Dede susah nama mau dibuka itu Palestina. Ada tuh yang tempat kap. Apa namanya itu, Bu? Ayah itu mi. Baru nak kasih isolasi yang sama warnanya setengah mati dicari yang mana ujungnya ini. Malupu nih nama susah tuh ibu kasih tongi di situ tanda bahwa ini awalnya kasih kertas supaya gampang dibuka. Nah bilang cerewet nah ustaz, bukan cerewet, dikasih kau ilmu supaya lebih gampang orang makan kuemu. Ya, maka masa mudamu silahkan gunakan untuk kebaikan. Memang masa muda masa untuk menanam. Nah bilang Rama, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu kalau tidak sekolah kau cilaka. Makanya sekolah masa mudamu. Saya tidak ada duit untuk sekolah, Ustaz. Perbaiki sifatmu. Karena biar tinggi sekolahmu, kalau akhlakmu rendah, kau tidak ada nilainya di hadapan manusia, di hadapan Allah. Coba lihat orang di penjara KPK. Orang dongo, cara dia ngasengi. Apa yang hilang? Akhlaknya. Anak muda sekarang juga banyak belajar agama, tidak ada akhlaknya. Apa ada anak muda yang belajar tidak ada akhlaknya? Bagus pemahaman fikihnya, hebat dia ngaji, hebat ilmu hadisnya, tapi tidak ada adabnya. Mana yang saya bilang tidak ada adabnya? Lihat itu biasa kalau di depan, di masjid, depan itu duduk, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung melompat. Yang saya kok potong-potong itu duduk, nah orang tua kah? Kalau kau tidak mau bersikir bersama, tidak mau kau jabat tangan bersama, di belakang kau duduk, bos. Di belakang panggil sapin, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung jalan. Anak mahasiswa aku langsung kutumbuh pantana,
Coba begitu, kurang ajar kau itu kalau begitu. Tidak ada adab. Puncak dari semua ilmu itu adab. Maka adik-adik sekalian, bolehlah kau tidak lulus PNS. Tidak apa-apa kau tidak lulus polisi. Tidak apa-apa kau tidak juara kelas. Tapi kau punya akhlak. Ini yang hilang anak-anak muda kita sekarang. Diserang kebanjiran. Kalau umatnya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh kebanjiran, maka kita juga sekarang kebanjiran. Ini golongan pertama tadi ini kan, maka ikuti. Siapa tadi? Ashabul Kahfi. Itu contoh pemuda yang hebat. Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pemuda yang kurang ajar. Siapa? Ya, paling gampang dilihat itu Kan'an. Siapa yang tahu Kan'an? Ku kasih ku hadiah. Siapa? Siapa? Anak muda, bukan orang tua. Anak muda, siapa? Ku sari ku hadiah. Coba kau. Siapa yang tahu Kan'an? Siapa? Mana? Siapa? Sini kau dulu sebelum dijawab. Pertanyaannya, ku sari ku hadiah. Nah, sini kau cepat kau banser. Sebelum kau jawab ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Amirul Amri? Dengar kau ini anak muda, terutama jawab banser. Kalau ada pertanyaan begitu, dek jawab kau saja karena belum tentu nak tahu juga ini orang. Itu artinya kau tidak boleh langsung mundur sebelum kau berusaha. Siap. Siapa itu tadi Kan'an? Anak dari Nabi Nuh. Hadiah 100.000 rupiah. Beda rasanya ini dengan uang kontraktor. Lihat jangan kau jabat tangan banyak corona. Nah, Kan'an, adik-adik sekalian, itu Kan'an anaknya Nabi Nuh. Jelas sekali. Didakwai tidak mau. Bayangkan, dinasehati sama bapaknya tidak mau. Akhirnya banjir. Nakana manggena. Anakku naik kau sini perahu. Nakana tel jadi berenang nggak? Nakana tenang kulit tidak bisa kau berenang terus. Nabi bilang berenang nggak? Kalau capek kan naik di gunung. Gunung tenggelam. Nabi bilang naik lagi pohon di atas gunung. Akhirnya tenggelam semua benda yang ada di dunia waktu itu. Panggil anaknya, sini kau naik perahu nak. Sini kau naik perahu. Tidak mau kinai. Akhirnya tenggelam. Anak kita insya Allah tidak tenggelam dengan air setinggi gunung yang pernah dialami umatnya Nabi Nuh. Tapi apa sekarang banjirnya anak-anak kita? Banjir apa? Satu game. Kalau game permainan masih baik. Ningkat apa? Akhirnya judi. Dan kurang ngajaran jo Pak Botoro. Maka istilah hadiah. Sedekah. Pret. Ngapa dah Pak Botoro pakai hadiah? Istilah agama dia pakai. Nak cari kau nanti malaikat kau dalam. Bukan yang ngasih ini pengurang ngajar. Yang kau ketawa serius kayak ini. Hati-hati Pak. Apalagi kebanjiran anak-anak kita sekarang online. Belajar kita dilarang jangan kau begitu nak. Pak belajar online. Sudah Nabi bilang belajar online. Orang tuanya pasrah nih. Padahal mestinya orang tua yang teliti. Lihat itu konten apa yang dibuka anakmu. Zaman kita dulu kecil, tidak ada pikir pemerkosaan. Kenapa? Tidak ada itu porno dilihat. Sini bikin anak-anak sekarang Pak. Ada anak curhat sama saya 14 tahun hamil. Dari mana dia belajar? Dari itu menggunakan HP. Perkara mula dari apa? Video call. Hai guys. Ya, lihat kabede tahu anak putih nah. Lihat kabede bibirmu deh. Kesini nih turun sedikit. Ya, sedikit. Jangan kau ketawa. Tiap malam dia begitu, Bu. Tiap malam anak tak begitu. Tiap malam 1 bulan. Akhirnya Tena mau nama siri. Tidak malu lagi begitu ketemu secara fisik. Nah, praktek nih. Nah, bila misalnya orang tua kan diblokir sama Kominfo. Betul diblokir. Tapi apa? Ada ibu tidak tahu. Ada aplikasi yang bisa membuka itu blokir. Dan itu aplikasinya downloadnya gratis. Hati-hati. Maka adik-adik sekalian, hati-hati. Jangan sampai kalian menjadi anak muda seperti Kan'an. Tapi yang lebih parah kalian kalau sudah durhaka sama ibu bapakmu. Nah mau puasa Ramalako. Matarawe ko tiap wani. Iktikaf ko 10 malam terakhir. Akepat temak koramu. Tapi madoraka ko lorito matamu. Demi Allah. Jangankan kau masuk surga. Baunya surga kau tidak dapat. Ini anak-anak tas sekarang. Kalau sama cowok nasopan namamu. Terserah kita Kak. Saya ikut jasanya. Dek dongo. Ketawa kok cewek baru kena. Sopan namamu kalau sama cowok. Nah sama bapaknya kurang ajar. Di mana kau belajar? Paris saya beda wallpaper HP-mu. Paris saya. Fotonya bapakmu simpang.
Limingho, nak kenal ko dong. Anak-anak kita sekarang nauzubillah min zalik. Sopan sama kepala dinasnya, sopan sama bosnya, tapi sama ibu bapaknya tidak sopan. Itu anak-anak sekarang. Kenapa anak-anak tak begitu sekarang? Terlalu banyak orang makan uang riba sekarang. Ngapa nak duduk anak-anak kas kama Pak? Didoakan mi. Kenapa? Darah dagingnya yang membentuk uang haram. Lihat orang-orang dulu, Pak Galum mi kasih, guru mengaji mi kasih, tapi anaknya bisa jadi penderita. Kenapa? Tidak ada dia makan uang haram. Bapakku guru mengaji. Apa mau korupsi guru mengaji? Paling macera. Prof, dulu bapakku ke guru ngaji. Potong ayam kan orang kalau macera dulu di kampung. Tuh, sedikit-sedikit macera. Baru masuk macera. Dari Al-Fatihah macera sedikit. Dapat ikrar macera bisa dia. Tambah orang kecil macera lagi. Beberapa kali macera, 9 kali macera. Kutanya sama bapakku, kenapa karena banyak sekali macera napa? Nah, karena ya tuh naruh sama. Tuh. Tapi coba kalau kepala dinas, PU, Sat Narkoba, suaminya tidak mau tapi istrinya yang menghasut. Apa kek di situ Nusika? Apa? Coba. Ayo, berapa banyak akhirnya suami yang korupsi gara-gara istrinya tidak mensyukuri penghasilan suaminya. Lihat Meki sekarang. Saya diprotes sama ibu-ibu tentara. Ustadz kalau ceramah kenapa banyak kipas perempuan? Istri-istri. Saya bilang, nonton Meki juga mama dede. Habis itu kita sebagai suami tidak ada harga diri tak. Jadi orang kalau dengar ceramah jangan baper. Itu mi perempuan karena perasaannya dilibatkan, akal dong dipakai. Takbir! Itu ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka adik-adikku kalau kalian mau sukses tidak penting sekolah ke luar negeri, tidak ji, tidak penting kursus bahasa kiri kanan, tidak ji, perbaiki saja, muliakan orang tuamu, kecil buat Allah. Saya kemarin dapat pelajaran berharga, seorang pengusaha sukses di Jakarta, ya, dia toko Mercy terbesar di Indonesia. Saya ke rumahnya diundang buka sawal. Dia ceritalah, Ustadz, ibu bapak saya merantau dari Padang 1 sampai 11 kali pindah-pindah rumah sewa. Dipindah yang ke-12, saya bawa ibuku, saya bilang sini ke ibu, kita pergi jalan-jalan sama cucu. Lalu saya hadiahkan rumah ibu saya, harganya 3,8 miliar pada tahun 2004. 3,8 miliar. Padahal menurut beliau, pada saat 2004 itu, saya sendiri masih kontrak rumah. Tapi saya kumpul uang, saya belanjakan rumah ibuku, karena ibuku punya cita-cita, mudah-mudahan saya bisa punya rumah yang besar, ada kolam renangnya. Dan dia bawakan itu ibunya, dia bilang, Bu, ini hadiah buat ibu. Dan sekarang Alhamdulillah itu bapak, puluhan rumahnya, dan di Jakarta kelas-kelas 1 lokasinya. Jadi kecil lunas rumah. Belajar dari kisah tadi. Tidur 309 tahun. Kecil punya rumah. Gimana caranya? Muliakan orang tuamu. Dapat gaji, sisihkan sedikit. Bapak-bapak juga, kalau istri mau bersedekah, jangan marahi. Sedekahkan. Ibu-ibu nih yang banyak gelang-gelangnya. Berikan kepada ibu bapak kita. Jangan sampai kita lebih mewah gelangnya daripada ibu tak. Tidak tega Kak Ustadz. Itu godaan setan. Tidak ikhlas rasanya Ustadz. Itu godaan setan. Kasih ibumu. Allah kasih kau yang lebih hebat dari itu. Aku yakin. Tapi kalau ragu-ragu, tuh nggak mau gaje. Dek nak turun tuh. Kecil buat Allah. Maka sedekahlah untuk orang tua kita. Ustadz, saya belum bisa belikan rumah mobil orang tuaku. Oke, kalau belum bisa karena kau masih pengangguran, paling tidak muliakan orang tuamu. Jangan kasih pikiran yang tidak enak didengar. Saya masih ngontrak-ngontrak Ustadz. Paling tidak jangan kau cerita lagi kalau bertengkar kau sama suamimu. Itu suamiku Pak, suamiku. Kau sudah tidak kasih uang, kau kasih pusing lagi pikirannya. Saya dengar suamimu begini, fitnah jitu fitnah. Itu suamiku orang baik. Tenang. Kalau kita tidak bisa memberikan secara fisik, bahagiakan perasaannya. Maka adik-adik sekalian,
Tidak ada susahnya buat Allah kasih kalian kejayaan dunia. Caranya, muliakan orang tuamu. Nah, itu pertanyaan pertama. Oke, jam 10 nih. Hah? Lanjut nih. Tojeng ko ini bos. Kasih keempat tolja. 2. Nabi menginformasikan. Ditanya lagi nanti. Masa tuamu kau gunakan untuk apa? Jawab maki yang sudah tua. Sudah muka-muka sakaratil maut pasti ditahu jawabannya ini. Saya balik menjadi anggota remaja masjid. Sudah itu saya naik pangkat menjadi pengurus masjid. Sudah itu saya menjadi ketua RT, saya jadi dosen, saya pensiun, itu sudah tahu. Tapi alhamdulillah kalau ada salah-salah, ibarat film, sebelum diputar di akhirat masih ada waktu editing. Sebelum di-share di Facebook, sebelum di-share di Instagram, edit kau dulu. Siapa tahu ada jelek, kasih filter. Itu muka yang penyu jerawat, kasih filter. Sehingga ketemu aslinya anak-anak dia hancur. Itu kalau muka. Tapi filter yang dimaksud sebelum itu